Tidak ada sinyal. Masuk. Oh. Cocok Pak. Belum. Nah ini masuk. Nah cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Dawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini judulnya agak unik, yaitu STMJ. STMJ itu singkatan dari apa, Pak? Pinter, susu, telur, madu, jahe. Itu kalau biasanya ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan susu, telur, madu, jahe. Tapi yang dimaksud adalah sholat terus, maksiat jalan. Dan memang ini kejadiannya seperti itu. Banyak orang yang sholat kayaknya rajin ke masjid, tapi ternyata maksiatnya masih jalan. Sholat jalan, maksiat juga jalan. Pertanyaannya adalah, yang salah itu sebenarnya ayat Al-Qur'annya atau orangnya? Sedangkan kita tahu bahwa di Al-Quran itu dikatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, kenapa kok ada orang solat kok malah masih maksiat? Yang salah firman Allahnya atau orangnya yang salah? Kalau yang ditanya firman Allahnya yang salah, tentu kan nggak mungkin, karena dalam Al-Quran dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak ada keraguan. Berarti tentunya kalau sudah seperti itu ya pasti dari orangnya. Jadi fenomena STMJ ini, sholat terus maksiat jalan ini sering kita temui dalam realita di masyarakat kita. Seseorang ada yang rajin sholat hingga jidatnya hitam. Ini tidak bermaksud ingin nyindir orang yang jidatnya hitam, karena masalah jidat hitam itu tergantung jenis kulitnya. Ada yang kadang-kadang sedikit sujud wis langsung hitam. Ada yang memang sengaja ya digosok-gosok biar dikatakan sebagai orang alim. Itu yang gak boleh. Kadangkala ada orang yang rajin sholat hingga jidatnya hitam, tapi justru dia suka berkata kotor, suka ngerasani orang, merendahkan orang, merasa dirinya paling baik, bahkan seakan-akan pendapatnya itu paling benar. Sehingga muncul pertanyaan di sini, muncul pertanyaan di benak masyarakat. Loh, kok bisa ini terjadi? Kok seakan-akan ada dua hal yang sangat kontras. Di lain sisi Allah itu mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah kok pada praktiknya ada orang yang rajin sholat tapi ternyata masih dalam perbuatan maksiatnya. Makanya ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ternyata fenomena STMJ ini, sholat terus maksiat jalan, ini tidak hanya terjadi sekarang. Ternyata di zaman Nabi pun itu sudah pernah terjadi. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna fulanan yusalli bil lail. Dan dia berkata sesungguhnya si fulan itu sholat malam hari, itu sholat tahajud, dia sholat. Fa idza asbaha saraka. Tetapi di waktu pagi dia malah mencuri. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayanhahu ma yaqul. Sesungguhnya solatnya itu akan menahan dirinya dari apa yang engkau katakan. Maksudnya solat yang dimaksud oleh Nabi di sini tentunya solatnya yang benar. Ibaratnya kalau seandainya di depan rumah kita itu ada sungai dan setiap hari kita mandi di sungai selama 5 kali misalkan. Mandinya dengan cara yang benar, ya digosok badan kita, kita sabuni, kita sampoi, kita lakukan 5 kali dalam sehari. Kira-kira badan kita bersih atau enggak? Bersih. Loh, kok isok enggak? Iku jangan-jangan iku enggak isok mandi iku. Kira-kira bersih enggak? Iya kalau got Ustaz, iya enggak. Yang dimaksud di sini ya sungai, sungai yang bersih. Iki sing jawab enggak, iki jangan-jangan enggak nyambung atau piye iki. Coba dijawab yang gak nyambung tadi, mudah-mudahan segera nyambung, amin. Saya ulangi sekali lagi, seandainya di depan rumah kita ada sungai yang bersih, wes tak katakan seperti itu, kemudian setiap hari 5 kali kita mandi di tempat itu, kita sabuni badan kita, kita gosoi, kita sampo, kita sikat gigi. Kalau kita lakukan 5 kali sehari, kira-kira badan kita bersih apa enggak? Mana orang tadi itu ya? Ono tak? Wis nyambung ndak? Nyambung ya? Bersih. Kenapa? Mandi kita benar. Tapi kalau seandainya 5 kali kita lakukan sehari, tapi mandinya nggak benar, mandinya kayak bebek, cepluk keluar. Dilakukan lagi, cepluk keluar. 5 kali, bersih atau tidak? Gak akan bersih. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholatnya itu benar-benar dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana petunjuk dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita sholatnya niru Rasulullah. Tapi ingat, jangan sok-sok kita langsung merujuk pada Rasulullah. Ini yang sering kali saya ulangi berkali-kali. Gak bisa kita kalau langsung merujuk pada Rasulullah, harus ada perantara. Kenapa? Kita bukan sahabat. Kalau sahabat bisa langsung melihat Rasulullah sholat. Lah kalau kita sudah 15 abad setelah Rasulullah, apakah bisa langsung melihat Rasulullah sholat? Gak bisa. Bagaimana cara mengetahui cara sholatnya Rasulullah? Kita lihat bagaimana para ulama menerangkan bagaimana cara sholatnya Rasulullah kepada kita. Makanya dalam hadis itu dikatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Bahkan Allah yang mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu, ahli zikir, kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Ya, jangan malah Al-Quran kita baca terjemahannya, hadis kita baca terjemahannya, kita gabung-gabung sendiri, kita munculkan fatwa sendiri. Lah emangnya kita siapa? Gak boleh kayak gitu, bahaya. Gak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan kepala kita, dimana kita ini bukan ahli Al-Quran. Kita cukup merujuk kepada mufassir, ahli tafsir. Hati-hati, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, siapkan tempat duduknya di neraka. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Nah, ini contohnya tadi ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau kita mandi di sungai, tentunya dengan mandi yang benar, maka kita akan bersih. Begitu juga kalau kita sholat,
Solatnya benar, syarat rukunnya terpenuhi, kehusukannya juga kita penuhi, maka solat itulah yang akan membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau misalkan masih ada orang yang solat kok masih maksiat, berarti ada yang salah dengan cara solatnya. Mungkin syarat dan rukunnya masih ada yang belum terpenuhi, mungkin kehusukannya masih tidak dipenuhi. Husuk ini yang berat. Makanya saya sampaikan berkali-kali di awal dulu, jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat diri kita tidak husuk atau mengganggu kehusukan orang lain. Salah satu contohnya gimana? Kalau ke masjid, pakai baju jangan yang ada tulisannya, sing polos. Ya kalau enggak polos ya batik ya enggak apa-apa. Pokoknya jangan ada tulisannya. Apalagi tulisnya aneh-aneh. Raimu koyok bedes misalkan. Coba emosi enggak yang di belakangnya? Emosi. Ono tulisan kata-kata hari ini panjang. Akhirnya enggak baca Al-Fatihah, yang dibaca tulisan di situ. Termasuk kalau misalkan pakai kopiah, ya sing pas gitu loh. Ya kopiah ukuran 9 dipakai kepada kepala ukuran 2, ya kayak helm. Akhirnya membuat gak husuk itu. Apalagi di YouTube itu ada yang kopiah yang panjang sekali, ada nyangkut-nyangkut ke pantatnya orang, loh itu bisa membuat gak husuk juga. Termasuk kalau misalkan kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada sebagian dari kita yang sholatnya di lapangan, bawa koran, ya jangan sampai hanya koran saja yang dibuat alas, tapi ditutupi sejadah. Kenapa? Supaya kita tidak terganggu ke konsentrasi kita, kehusukan kita. Apalagi kalau misalkan beritanya itu malah membuat kita tertarik. 2 orang wanita diperkosa. Gak jadi sholat. Malah kita sibuk membaca koran. Husuk itu berat. Mudah kita ucapkan, tapi pada prakteknya itu susah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam tafsir Al-Baghawi, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Fis sholati muntahan wa muzdajarun an ma'asillah." Di dalam solat itu terdapat sesuatu yang dapat menahan dan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Faman lam ta'murhu sholatuhu bil ma'ruf, barang siapa yang solatnya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan ma'ruf atau yang baik, walam tanhahu anil munkar, dan tidak melarangnya dari perbuatan mungkar, lam yazdad bi sholatihi minallah illa bu'dan, maka dia hanya membuat dirinya semakin jauh dari Allah dengan solat tersebut. Makanya ayo kita usahakan perbaiki solat kita. Ya, kemarin kita sudah belajar mulai dari takbiratul ihram, dari niat sampai salam. Nah ini nanti kita akan lanjutkan tentang jenis-jenis sholat, bagaimana tata caranya, itu nanti. Tapi fikih sholat tahajud nanti akan muncul banyak pertanyaan. Ustadz, kalau sholat tahajud kita lakukan sebelum tidur, boleh atau tidak? Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita sudah sholat witir, apakah boleh tahajud nanti ketika bangun? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Ustadz, sholat duha, Ustadz gimana kalau misalkan qobliyah belum sholat, qobliyah subuh belum sholat, tapi saya lakukan setelah subuh Ustadz, sedangkan waktu subuh itu setelahnya kan dilarang untuk sholat, apakah boleh qobliyah subuhnya saya lakukan setelah sholat subuh? Nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan nanti setelah dibahas bisa kita amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini muqaddimah, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarnya setelah imam takbir rukuk, saya membaca Al-Fatihah, nggak baca Al-Fatihah gitu. Akhirnya lalu kemudian begitu salam, saya naik lagi untuk mengganti ya. Apakah betul seperti ini atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, saya sholat sunnah, terus kemudian dan lagi juga ngelamun gitu, nggak berdiri, padahal sholat sunnah kan cuma 2 rakaat. Pada waktu sudah berdiri, saya duduk lagi salam. Benar atau tidak seperti itu? Ya, pertanyaan bagus, dan mungkin ini terjadi pada kita semuanya. Pas ngelamun di rakaat ketiga harusnya membaca Al-Fatihah,
ternyata yang dibaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Malaikatnya bingung, iki ibu iki opo kok baca doa iftitah ngono kan ya. Sampai selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ibu bangun, betul? Nambah 1 rakaat, betul Bu, gitu nggih? Apakah benar yang saya lakukan? Kalau ada dalam 1 rakaat rukun yang tidak terpenuhi, maka rakaat itu tidak terhitung 1 rakaat, alias kurang 1 rakaat. Berarti yang dilakukan ibu benar. Setelah imam salam maka ibu nambah. Kenapa? Karena rakaat yang ketiga tidak dihitung. Kenapa? Tidak terpenuhi rukunnya, yaitu surat Al-Fatihah. Contoh lagi, misalkan kita ngelamun itu belum tentu batal, cuma pahala saja yang berkurang. Lagi sholat sudah ikut takbiratul ihramnya imam, Allahu akbar, dengarkan bacaan imam, terus kita lupa imam rukuk, ya, baru kita rukuk sujud, loh Al-Fatihah belum tak baca, tadi ngelamun. Berarti rakaat yang pertama tadi yang ngikuti imam tanpa baca Fatihah itu dianggap gugur. Jelas sampai di sini? Dianggap tidak dihitung, alias apa? Kurang 1 rakaat. Kenapa? Ada Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat tidak kita lakukan. 1. Yang kedua adalah sholat sunnah yang harusnya sudah duduk terakhir, ibu bangun di rakaat ketiga. Apa yang harus saya lakukan? Karena sudah rakaatnya lebih, duduk, ya. Beda dengan tasyahud awal. Ya, jadi kalau kita lupa saat tasyahud awal, misalkan sholat wajib, maghrib misalkan, harusnya duduk tasyahud awal. Kita sudah berdiri tegak, di subhanallah sama makmum, gak boleh duduk. Faham sampai di sini? Kenapa? Karena kita sudah berada di rukun berikutnya. Berdiri dalam sholat hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Tasyahud awal yang kita tinggal cukup nanti diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau sudah berdiri tegak. Ini kalau tasyahud awal. Tapi kalau belum berdiri tegak, masih hendak berdiri, masih separuh di subhanallah oleh jamaah, duduk. Contoh. Ruku, sujud berarti. Ini harusnya tasawuf awal, berdiri tegak, Allahu Akbar, subhanallah, sudah berdiri tegak, tidak boleh turun. Kok maksa turun? Batal imamnya. Jamaah gak boleh ikut imam, mufarokoh. Karena jamaah atau makmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Sampai di sini jelas? 1. Yang kedua, kasus kedua, belum tegak, Allah subhanallah, duduk. Kenapa? Masih belum masuk rukun berikutnya. Sampai di sini jelas? Berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir beda. Harusnya tasyahud akhir, Allahu Akbar, berdiri tegak, di subhanallah oleh imam. Di subhanallah oleh makmum. Pertanyaannya, ini tasyahud akhir harusnya. Ini sudah lebih rakaatnya. Pertanyaannya, imam duduk atau tetap berdiri? Wajib duduk. Faham di sini? Kenapa? Rukun sudah lebih. Beda antara tasyahud awal sama tasyahud akhir. Duduk seperti ini. Kok ternyata di subhanallah imam gak duduk? Yo, Allahu Akbar, subhanallah, imamnya gak mau duduk. Kenapa? Imamnya yakin ini masih rakaat terakhir. Makmumnya yakin, loh, iki wis lebih. Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum gak boleh ikut berdiri. Kalau makmum ikut berdiri, sedangkan makmum ngerti kalau sudah lebih rakaatnya, batal makmumnya. Jelas sampai di sini? Apa yang dilakukan makmum? Makmumnya duduk intizor atau mufarokoh. Kalau mau mufarokoh, lanjutkan sendiri, salam. Apakah dapat jamaah? Dapat fadilah berjamaah. Kalau duduk intizor gimana? Nungguin imam. Duduk, baca tasyahud aja, imam biarkan aja. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, imam ditunggu sampai juga duduk. Meskipun nunggu, ya nggak boleh nunggu sambil ngobrol, rokokan ya. Ya apa iki imam iki? Nggak boleh, batal. Wis duduk aja. Duduk sampai imam rukuk. Rukuk.
Iktidal, sujud. Karena keyakinannya imam masih rakaat terakhir, duduk di antara dua sujud, sujud, tasyahud akhir. Nah, ketika ini salam, assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang duduk intizar, duduk menunggu, ikut salam. Assalamualaikum. Sampai di sini bisa difahami? Boleh. Yang sholat maghrib, saya kemudian lupa tidak apa kata memanggil ayat kita. Tapi kan saya berimam, ya. Kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa kalau berimam itu kan sudah ikut imam. Jadi meskipun saya istitah, tapi kan saya berimam. Boleh ada, ya sudah ikut imam, nggak usah nambah. Apakah benar? Itu benar menurut Imam Malik, tapi tidak sah menurut Imam Syafi'i. Masalahnya pertanyaannya, ibu tadi niat di awal ikut pendapatnya Imam Syafi'i atau Imam Malik? Karena nggak boleh menyampur dalam satu qadiyah. Dalam satu sholat saya tak ikut Imam Malik, full Imam Malik sampai selesai. Saya ikut Imam Syafi'i, full selesai sampai salam Imam Syafi'i. Lah, kalau di tengah-tengah kita berubah madhab, itu namanya talfiq. Kita niatnya sama kayak Imam Syafi'i misalkan. Kalau Imam Syafi'i kan melafalkan sunnah. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ini madhab Syafi'i lah ya. Takbir Allah dilintaskan bareng. Saya sholat fardhu maghrib 3 rakaat makmum karena Allah. Wa akbar. Sudah sholat dengan cara madhab Syafi'i. Maka kemudian berubah, gak baca saya Fatihah. Kalau madhab Syafi'i, makmum gak baca Fatihah, batal. Karena yang wajib membaca Fatihah kalau dalam mazhab Syafi'i, imam wajib, makmum juga wajib. Dalilnya apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Fatihah. Dan Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Makanya itu yang dipegang Imam Syafi'i. Kalau ibu salatnya dari awal Imam Syafi'i kok berubah jadi Imam Malik, nanti namanya talfiq, mencampur adukkan mazhab, diambil yang mudah-mudah. Ibaratnya kita wudhu, caranya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i gampang kan? Kita nyentuh 3 helai rambut, boleh apa enggak? Boleh. Tapi nyentuh istri batal apa enggak? Batal. Sengaja enggak sengaja? Batal. Kalau kulit ketemu kulit, batal kalau mazhab Syafi'i. Beda dengan wudhunya mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki wudhunya agak susah. Kepala harus semuanya. Kalau cuma sebagian, tidak sah. Tapi batal wudhunya lebih ringan. Kesentuh kalau nggak syahwat nggak batal. Makanya kalau kita haji atau umroh, di sana rekomendasinya wudhunya pakai mazhab Maliki, sehingga ketika kita tawaf kesentuh nggak sengaja, tidak syahwat, teruskan. Nah, kalau kita pakai mazhab Syafi'i di sana kesentuh, batal apa enggak? Batal. Wudhu lagi, jaraknya jauh 1 kilo, muter lagi, batal, muter lagi. Jangan sampai wudhunya mazhab Syafi'i mudah wudhunya, batal wudhunya ikut Maliki. Ketika kita misalkan di hadapan Allah, kamu itu ikut ulama siapa? Ditanya, loh saya ikut wudhunya Imam Syafi'i. Terus batal wudhunya kok nggak batal? Salaman sama suami, ikut Maliki. Imam Syafi'i nggak ngakui, enggak, saya nggak ngajari seperti itu. Yang Imam Malik, saya juga nggak ngajari seperti itu. Terus siapa nanti yang akan bertanggung jawab di sisi Allah? Ulama siapa nanti yang akan bertanggung jawab atas pendapat yang kita ikuti? Secara tidak langsung kita itu membuat mazhab sendiri, yaitu mazhab campuran. Itulah cara bermazhab dan para ulama yang menyusun penjelasan seperti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo silakan. Imam sama makmum, Ustaz. Kita kadang-kadang ada imam yang kita sebagai makmum tuh selesai imam bersuara atau selesai imam bergerak baru kita bergerak. Ya. Karena ada yang suara dulu sudah selesai tapi gerakannya belum selesai, jadi kita nggak nyalip. Ada yang gerakan dulu kita udah gerak tapi ucapannya juga belum selesai. Nah itu seperti apa hukumnya? Ya, ada. Ya. Jadi kalau bisa makmum itu tidak membersamai gerakan imam, baik gerakan atau tempatnya juga tidak membersamai dan tidak sama. Makanya kalau imam lebih baik itu gerak Allahu Akbar, kita yang jadi patokan ucapan. Ketika ucapan imam selesai, kita baru gerak.
Kadang-kadang ucapan imam belum selesai, kita sudah keburu bangun. Sami'allahu, wis bangun. Itu kurang tepat. Tapi biarkan Sami'allahu liman hamidah, baru kita bangun. Allahu Akbar, baru kita gerak. Kalau semuanya kompak, gerakannya bareng semuanya, setelah bacaan imam selesai, itu kompak gerakannya itu. Cuma masalahnya ada yang barengi Allah wis gerak. Dan ini saya banyak mendapatkan di kampung-kampung. Apalagi ada yang bangun dari rakaat ketiga itu lama. Allah wis bangun kabeh. Akbar. Akhirnya ada yang sudah bangun, ada yang belum bangun, gak kompak akhirnya. Jadi yang dijadikan patokan bacaan imam. Kalau bacaan imam selesai, langsung kita gerak. Ada lagi pertanyaan, monggo. Monggo Pak, silakan. Dengan bacaan Al-Fatihah tadi, kita makmum. Kita juga membaca, tapi belum selesai, imam sudah ruku. Ya. Apa yang dilakukan? Ikut ruku atau selesaikan? Makmum itu ada dua jenis. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Dan ini beda nanti. Kalau makmum muwafiq, dia punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Misalkan saya ikut dari awal, Allahu Akbar, punya saya waktu untuk membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia statusnya makmum muwafiq, wajib menyelesaikan Fatihah. Kenapa? Dia punya waktu untuk menyelesaikan Fatihah. Seandainya misalkan dia ngelamun, baru tersadar saat bacaan surat pendek mau selesai, gak boleh dia ikut ruku. Kenapa? Karena sebenarnya dia punya waktu untuk membaca Fatihah, tapi dia ngelamun, harus menyelesaikan bacaan Fatihah. Loh Ustadz, gimana kalau misalkan tertinggal? Yang penting tidak tertinggal sampai bangun dari sujud keduanya imam, itu masih sah. Berbeda kalau misalkan status kita makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang telat. Misalkan datangnya pas bacaan surat pendek, sehingga ketika kita takbiratul ihram membaca Fatihah belum selesai, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku, Allahu Akbar, tidak perlu dilanjutkan, itu sudah ditanggung oleh imam. Kenapa? Status kita adalah makmum masbuk yang memang tidak punya waktu cukup untuk membaca Fatihah, maka ditanggung oleh imam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah tentang sholat. Ya, jangan ngebut ya. Tarawih kemarin, ya ojo ngebut-ngebut. Meskipun sholatnya 23 rakaat, ya yang standar. Bukan nggak boleh cepat. Kadang-kadang banyak yang salah paham. Sholat kok cepat, gak tumak ninah. Lah harus ngerti, tumak ninah itu ukurannya berapa? Subhanallah. Tumak ninah itu cuma ukuran sekedar ucapan Subhanallah. Itu tumak ninah. Jadi jangan langsung keburu nunjuk kepada orang yang sholatnya agak cepat, itu gak tumak ninah. Loh, bisa jadi dia tumak ninah. Karena tumak ninah itu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Cuma kayak gitu. Tapi ya gak sempurna kalau misalkan dicepet-cepetin, ya yang standar saja. Makanya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 itu dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sekarang pertanyaannya, khusyuk ketika salat wajib atau sunnah hukumnya? Ketika kita salat wajib khusyuk atau sunnah khusyuk? Wajib. Wajib atau enggak khusyuk, Bu? Wajib. Tadi sholat maghribnya khusyuk atau tidak? Lah itu ya apa sih? Jawab tapi enggak bertanggung jawab. Lah kalau misalkan kita jawab wajib khusyuk, yakin. Berapa orang ini yang enggak sah sholatnya gara-gara tidak khusyuk? Wong saya tadi ya sebagai imam ya kadang-kadang ngelamun aja. Bisa-bisa batal semuanya. Ternyata para ulama itu menjelaskan. Seperti dalam kitab Syarah Al-Mahalli Alal Minhaj disebutkan wa yusannul khusyu'
Qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa tadabburul qiraah ay ta'ammuluha. Disunnahkan khusyuk. Berarti khusyuk wajib atau sunnah? Sunnah. Tadi jawabnya wajib, banter, salah. Tapi gak apa-apa, bagus. Jadi khusyuk itu hukumnya sunnah. Ada kalanya orang sholat gak khusyuk, tapi sah sholatnya, cuma gak dapat pahala apa-apa. Cuma hanya gugur kewajibannya. Makanya dikatakan dalam hadis itu ada orang sholat kadang-kadang dapat 1/8. Iya benar. Ada yang dapatnya 1/4. Ada yang dapatnya 1/5. Ada yang dapatnya setengah. Ada yang dapatnya full. Itu tergantung kehusukannya. Nah, ada lagi dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang hukum khusyuk ketika sholat. Fa ajma'al ulama'u 'ala istihbabil khusyu'i wal khudu'i fi sholati. Telah terjadi ijma' ulama, sepakat para ulama atas anjuran khusyuk dan khudu', tunduk hati dalam sholat. Jadi hukumnya khusyuk itu sunnah, tapi meskipun sunnah ya berupaya untuk khusyuk. Kadang-kadang lagi sholat ingat kunci sepeda motor nyentel kayaknya, arahkan lagi, gak apa-apa. Ibu-ibu habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, keingat, waduh mendung, jemuran belum saya angkat, arahkan lagi ke tengah, husukkan lagi, gak apa-apa. Namanya manusia, ya ada setan, ada jin, iblis yang berusaha untuk menghilangkan kehusukan. Karena pahala itu yang akan berkurang ketika husuk kita berkurang. Nah ini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi itu mengatakan, yustahabbul khusu' fi sholati wal khudu' wa tadabburu qira'atiha wa adhkariha wa ma yata'allaqu biha wal i'radu 'anil fikri fi ma la yata'allaqu biha fa in fakkaru fi ghairiha wa aktsaru minal fikri lam tabtul sholatuhu lakin yukrahu sawa'un kana fikruhu fi mubahin aw haramin kasyurbil khamr. Dianjurkan khusyuk dalam sholat, hormat, memperhatikan makna bacaan. Jadi kalau bisa kita faham apa yang kita baca. Kalau nggak faham secara perkata, minimal secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedang menyebut nama Allah. Kalau misalkan kita nggak faham artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faham maknanya. Karena kalau kita faham maknanya itu membantu kehusukan kita. Zikirnya, faham zikir yang kita baca. Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, faham. Dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat serta menjauhi pikiran-pikiran yang tidak berhubungan dengan sholat. Seandainya teringat, terlintas di luar sholat, arahkan lagi. Nggak apa-apa kayak gitu. Waduh, ingat ini lagi, arahkan lagi. Namun seandainya seorang memikirkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan sholat dan kebanyakan pikiran itu tidak membatalkan sholat, nggak batal meskipun kita kemana-mana, tapi pahalanya berkurang. Ya. Bahkan seandainya mikirkan sesuatu yang haram, homer tetap nggak batal. Yang penting kita nggak ngomong, ya, tidak terucap oleh kata-kata. Tapi kalau terucap dengan bahasa Indonesia itu batal. Makanya ketika kita sujud pengen doa tapi nggak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, tapi tidak boleh diucapkan. Cukup lintaskan dalam hati. Kalau misalkan doa yang kita ingin sampaikan kepada Allah berupa bahasa Indonesia, cukup lintaskan dalam hati. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampai nonton TV khusyuk, main internet khusyuk, makan bakso khusyuk, teleponan khusyuk. Satu-satunya yang tidak khusyuk sholat. Jangan, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kehusukan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Mau nanya terkait yang spesifik kayak sholat pada saat kondisi perang. Itu kan kalau kita diajarkan bahwa sholat itu menghadap tempat sujud. Betul. Paling tidak kita nggak mikirin yang lain. Kan dalam satu riwayat para sahabat ada yang sampai dipanah pun nggak terasa, tetap sholat lagi. Bagaimana dengan posisi tadi sholat yang dia harus tetap awas dengan situasi sekitar? Ya. Bagaimana kalau misalkan kondisi perang, ada musuh di depan kita, ada sholat namanya sholat khauf.
saling menjaga. Ya, jadi soft itu nanti dibagi menjadi 2. Ini nanti ada tata cara sholat khauf. Imam di depan, soft 1, soft 2. Yang imam takbir, Allahu Akbar, takbir semuanya. Setelah baca Fatihah surat pendek, imam ruku, soft 1 ruku, soft 2 gak ruku, tapi berdiri jaga sampai ikut rokaat 1, sampai berdiri lagi baru soft 2 gerak tak 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 tak. Maksud saya pandangan apakah yang berjaga tadi tetap Nah, kalau tidak ada uzur, sunnah ke tempat sujud. Tapi posisi yang soft kedua, dia itu ada uzur. Untuk apa? Menjaga keamanan yang depan. Boleh menghadap ke arah ke depan. Karena memandang tempat sujud itu hukumnya apa? Sunnah. Menjaga keamanan orang-orang yang di depannya wajib. Maka kita dahulukan yang wajib. Awasi. Nunduk semuanya, habis sama musuh. Ya. Baru gerak berikutnya, gerak. Rakaat kedua, yang gerak soft kedua. Yang soft 1 tegak, menjaga lawan. Ini kalau posisi musuh ada di arah kiblat. Nanti ada lagi kalau posisi musuh di belakang kiblat. Kalau posisi musuh ada di kanan. Kalau posisi musuh ada di kiri. Itu nanti fikih salat khauf. Ini salah satu tata caranya. Salah satu contohnya. Boleh tidak menghadap ke tempat sujud jika dalam keadaan awas mendadak darurat dan lain sebagainya. Bahkan nanti muncul pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau saya sholat sambil memejamkan mata? Kan nggak menghadap tempat sujud. Boleh enggak? Sholat sambil memejamkan mata. Boleh atau tidak? Tidak boleh itu batal atau enggak sholatnya? Tidak boleh, tapi tidak batal. Ternyata ada perinciannya. Ya. Tentang sholat ketika memejamkan mata. Nah ini, memejamkan mata saat sholat. Pendapat pertama, memejamkan mata saat sholat pada asalnya boleh dan tidak makruh. Karena memang tidak ada larangan khusus sholat itu, dalam hadis gak disebutkan. Jadi memejamkan mata dalam sholat dibolehkan selama aman dan tidak membahayakan. Tapi kalau misalkan sholat di hutan, sedangkan kita nggak tahu kondisinya, ada binatang liar dan lain sebagainya, justru nanti muncul hukum yang lain. Kalau yang tadi yang mengatakan boleh berdasarkan ini yang dikatakan dalam kitab I'anatut Talibin, wala yukrahu ta'midu 'ainaihi ay li annahu lam yarid fihi nahyun. Tidak dimakruhkan memejamkan mata saat sholat karena tidak ada dalil yang melarangnya. Pendapat 1. Pendapat yang kedua, memejamkan mata ketika sholat wajib. Loh, ada yang sampai mengatakan wajib memejamkan mata ketika ada yang tidak menutup aurat dalam shaf. Loh, kok iso? Belum selesai. Ya. Dan ini biasanya jarang terjadi. Sholat tidak menutup aurat, jarang terjadi. Tapi bisa terjadi kalau misalkan memang dalam keadaan krisis, habis bencana, gak ada pakaian ganti, sedangkan najis, akhirnya gak ada baju yang dipakai. Bajunya terbuka auratnya, misalkan ininya kelihatan dan lain sebagainya. Mau nggak mau dia harus sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Maka ketika sholat aurat terlihat, memejamkan mata hukumnya wajib. Kondisi darurat. Dalilnya apa? Ini juga dikatakan waqad yajibut taghmidu idza kana al-uratu sufufan. Wajib memejamkan mata kalau ada yang tidak pakai busana dalam shaf sholat. Seperti dalam keadaan bencana, krisis pakaian dan lain sebagainya. Yang ketiga, memejamkan mata disunnahkan kalau sholat di tempat yang banyak gambarnya. Kaligrafi ini sehingga membuat orang tidak khusyuk ngeliatin. Mewah, pejamkan mata. Hukumnya sunnah. Yang keempat, hukum memejamkan mata makruh. Kalau misalkan kita tahu kondisinya berbahaya, banyak ular dan lain sebagainya, memejamkan mata justru makruh. Jadi ada 4 pendapat rincian tentang hukum memejamkan mata. Kondisinya seperti apa dulu? Di depan ada tulisan, ya, di punggung temannya ada sholat, ada tulisan. Pejamkan mata atau tidak? Pejamkan boleh. Kenapa? Khawatir kita terganggu kehusukan karena ada tulisan di depannya sehingga kita malah justru membaca. Tapi kalau misalkan wis polosan, yang paling afdol adalah tetap melihat
tempat sujud. Sekarang pertanyaannya, kalau kondisi kita di depan Ka'bah, lihat Ka'bah atau tempat sujud? Hah? Lihat Ka'bah atau tempat sujud? Yang jawab Ka'bah ini dari mana ini? Yang jawab tempat sujud ini dari mana juga? Nah ini, ternyata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in itu mengatakan disunnahkan melanggengkan pandangan mata ke arah tempat sujud supaya lebih khusyuk sekalipun tunanetra sedang sholat dekat Ka'bah. Loh, berarti ketika kita di area pelataran Ka'bah, meskipun Ka'bah di depan kita, berarti anjurannya kemana? Tempat sujud, bukan Ka'bah. Tetap anjurannya memandang ke tempat sujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Waktunya habis ternyata. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Ya. Ya kadang-kadang memang ada di sebelah kita itu kekencengan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Wonge teko. Mana? Gak teko. Wah, gak bener nek teko iki mumpung teko ya. Ya, kalau kita mengganggu yang di sebelahnya justru haram. Bahkan kita baca Al-Quran di sampingnya orang sholat, boleh apa enggak? Gak boleh. Baca Al-Quran itu afdol apa enggak? Afdol. Tapi kalau kita baca di sampingnya orang sholat, kita ganggu orang sholat, bisa haram hukumnya. Makanya harus ngerti bacaan itu sebenarnya batasnya seperti apa. Batasnya hanya terdengar minimal telinga kita sendiri, bukan telinga sebelahnya. Kenapa? Khawatir nanti mengganggu. Nah kalau misalkan kondisi kita terganggu karena sebelahnya rame, apakah pahala kita berkurang? Ya enggak. Ya, yang berkurang itu sebelahnya. Kenapa? Karena mengganggu. Nah kita tetap aja berusaha fokus. Habis selesai jitai kepala kekencengan Pak, gitu ya. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo silahkan. Kalau setelah sholat yang bagian itu baca zikirnya keras. Misalnya kan masjid NU kita Ya. Kalau padahal kan ada yang jamaah-jamaah yang sifatnya masih usul gitu. Masbuk. Apakah haram juga kayak orang yang Ya. sholat itu Oke. Bisa dipahami. Kadangkala di sebuah masjid ada yang bacaan zikirnya bareng, ya, kenceng lah. Apakah akan mengganggu dengan orang yang sholat yang masbuk, ya, yang menambah rakaat? Kita harus bijak. Supaya apa? Tidak menimbulkan perpecahan di antara kita. Harus bisa nengeri. Ngerti nengeri? Nengeri, masjid ini punya kebiasaan zikirnya bareng. Ada pujiannya. Faham sampai di sini? Kalau misalkan kita faham, ojo dibenturkan dengan keyakinan kita yang gak seneng dengan pujian. Wes sholatnya di rumah. Kan lebih afdol sholat sunnah di rumah. Kita tahu di situ itu zikirnya bareng. Ojo datang telat. Supaya apa? Kita nggak nyusul sehingga malah nyalah-nyalakan orang yang sudah punya kebiasaan seperti itu. Faham nggak sampai di sini? Jangan justru dibentur-benturkan. Iki mengganggu, malah ribut itu ya. Nanti ribut nanti. Salahai telat. Loh, sing zikir bareng, salahai kamu telat. Oh gitu. Akhirnya ribut. Kenapa? Karena semuanya tidak mau disalahkan. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Oh di sini ini biasanya zikirnya sir, wis telat di sakarpe, ya tapi kan eman. Silakan. Loh kita yang biasanya zikir bareng harus sadar, oh ini yang punya kebiasaannya zikir sendiri, nggak usah banter-banter, zikir sendiri. Oh di sini punya kebiasaan nggak ada pujian, ya wes nggak usah pujian. Ikuti kebiasaan masjid yang mana kita berada itu kita ikuti. Contoh Saya Sudes kan pernah ngimami di Masjid Istiqlal. Saya Sudes kalau ngimami di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika di Istiqlal, tahu kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Lah kita itu berusaha kayak gitu, jangan sampai membenturkan meskipun kita beda pendapat, ojo sampai dibenturkan. Oh, di sini ini punya kebiasaan ono pujiannya, tak sholat sunnah di rumah.
Aman kan? Damai kan? Daripada kita ini mengganggu bid'ah ini. Oh, saudara muslim kok dikatakan bid'ah iku piye? Ya jangan, justru ribut. Kapan Indonesia, kapan Islam menjadi maju? Hanya karena pujian ribut, saling membid'ahkan. Kapan Islam mau bersatu? Kalau hanya karena zikir bareng terus kita menyalahkan. Faham tidak sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki sampai jam piro iki? Wis isya ya. Oh sampai imsak. Iki ngundang apa ngontrak sih? Ada lagi? Kalau nggak ada, ya sudah, kita lanjut pertemuan berikutnya. Cukup nggih? Oke, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.